Halo semuanya, pada kesempatan ini saya bersama rekan saya Chandra Cahyana, Dormauli Pangaribuan, Faisal Fatur Rahman, Fania Astrina, Girinda Arsi, dan saya sendiri Gisela Vindiani akan mempresentasikan hasil proyek kami Data Science yang berjudul Penerapan K-means Clustering untuk Analisis Pola Strategi Negara dalam Penanganan COVID-19 berdasarkan faktor ekonomi, keketatan kebijakan, dan tingkat kematian. Agar lebih terstruktur, berikut ini mind maps project timeline kami yang berisi latar belakang dan tujuan, penjelasan konsep clustering, langkah analisis data, hasil cluster dan visualisasinya, interpretasi dan validasi berita, kesimpulan dan referensinya. Pada bagian ini, latar belakang dan tujuan project analisis data yang kami lakukan adalah karena pandemi COVID-19 itu melanda dunia sejak tahun 2020, adanya menunjukkan perbedaan yang sangat besar dalam kebijakan dan dampak antar negara. Beberapa negara mampu menekan angka kematian dengan cepat melalui kebijakan ketat, sementara negara lain mengalami lonjakan kasus meskipun sudah melakukan banyak tes. Faktor-faktor seperti tingkat keketatan kebijakan, kekuatan ekonomi GDP per kapita, dan jumlah tes yang dilakukan menjadi elemen penting untuk mempengaruhi hasil tersebut. Karena itu, analisis data diperlukan untuk memahami pola dan strategi setiap negara dalam menghadapi pandemi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelompokkan negara-negara berdasarkan data COVID-19 menggunakan metode K-means clustering. Dengan metode ini, kita dapat membandingkan respon dan strategi antar negara melihat bagaimana kebijakan dan kondisi ekonomi berhubungan dengan tingkat kematian, serta mengevaluasi keterbatasan hasil clustering agar bisa disempurnakan pada analisis berikutnya. Pada akhirnya, hasil analisis ini diharapkan dapat membantu saya sendiri dan kelompok saya, menentukan strategi kebijakan yang paling efektif dalam menekan angka kematian selama pandemi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep clustering ini yang menjadi dasar dari analisis data kami. Jadi clustering sendiri merupakan salah satu metode dalam analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Dengan kata lain, objek yang mirip akan dikelompokkan dalam satu klaster, sedangkan yang berbeda akan berada di klaster lain. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode K-means clustering, yaitu metode pengelompokan yang bekerja dengan mengukur jarak antar data untuk menentukan tingkat kemiripan. Metode ini membutuhkan penentuan jumlah klaster untuk menilai K di awal proses. Setelah itu, algoritma akan mencari titik pusat untuk sentroid dari tiap kelompok yang menjadi representasi dari karakteristik klaster tersebut. Adapun variabel yang kami gunakan dan dalam pengelompokan ini terdiri dari 4. Yang pertama ada stringency index, yaitu tingkat keketatan kebijakan yang diterapkan tiap negara. Ada GDP per kapita yang menggambarkan kekuatan ekonomi suatu negara. Ada total death per million yang menunjukkan jumlah kematian per 1 juta penduduk. Dan juga ada total test per thousand, yaitu jumlah tes COVID yang dilakukan per 1.000 penduduk. Keempat variabel ini kami pilih karena dianggap paling relevan untuk menggambarkan hubungan antara kebijakan, kekuatan ekonomi, dan dampak pandemi di berbagai negara. Pertama, dari sisi metode clustering, kami menggunakan algoritma K-means clustering. Tujuan utamanya adalah untuk mengelompokkan negara-negara berdasarkan kesamaan strategi dan karakteristik dalam menangani pandemi COVID, bukan berdasarkan hasil akhirnya saja. Untuk menentukan jumlah cluster yang paling tepat, kami menggunakan metode elbow, dan hasilnya menunjukkan bahwa titik optimal berada pada K4. Artinya, data terbagi menjadi 4 kelompok besar negara dengan karakteristik yang mirip. Sebelum K-means dijalankan, semua data dinormalisasi menggunakan standar scalar agar setiap variabel seperti kematian, tes, indeks kebijakan, dan GDP berada dalam skala yang sama. Kami juga menggunakan random state 42 agar hasil analisis tetap konsisten walaupun dijalankan ulang, dan init 10 untuk memastikan kestabilan hasil dari beberapa inisialisasi sentroid yang berbeda. Kedua, mengenai parameter utama yang digunakan untuk clustering, kami menggunakan 4 fitur penting. Yang pertama, total deaths per million. Ini menjadi variabel hasil yang merepresentasikan tingkat fatalitas pandemi di suatu negara. Kedua,
Stringency Index menggambarkan seberapa ketat kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi. Yang ketiga, GDP per kapita digunakan untuk melihat pengaruh faktor ekonomi terhadap kapasitas dan kemampuan negara dalam menghadapi pandemi. Lalu, total test per thousand digunakan untuk menyaring negara dengan data yang andal, hanya negara dengan tingkat tes yang cukup tinggi yang kami masukkan agar hasilnya representatif dan akurat. Yang terakhir, total case per million digunakan untuk melihat korelasi antara strategi dengan tingkat penyebaran. Jadi, dengan kombinasi kelima parameter ini, kami bisa melihat pola strategi penanganan pandemi yang berbeda di tiap negara. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan tahapan analisis data. Langkah yang pertama, kami memulai dengan menganalisis gambaran umum dan pola dasar dari respons pandemi antar negara. Langkah kedua, penyaringan ini memastikan bahwa data yang digunakan berasal dari negara dengan pelaporan yang lebih andal, sehingga hasil analisis lebih akurat dan tidak bias oleh negara dengan data yang tidak lengkap. Langkah ketiga, kami mulai membandingkan strategi antar negara. Fokusnya adalah melihat hubungan antara keketatan kebijakan dan tingkat kesejahteraan ekonomi terhadap tingkat kematian. Langkah keempat, hipotesis yang ingin diuji adalah apakah kebijakan ketat itu merupakan strategi proaktif atau justru reaksi terhadap lonjakan kasus. Langkah kelima, dilakukan pengujian hipotesis, yaitu dengan menganalisis hubungan antara puncak kasus dengan puncak ketatan kebijakan. Dan terakhir, kesimpulan ini didasarkan pada kombinasi antara efektivitas kebijakan, kondisi ekonomi, serta tingkat kematian per juta penduduk. Nah, selanjutnya pada proses input coding, pertama-tama kita mulai dari tahap import library dan persiapan data. Di sini kita menggunakan beberapa library utama seperti Pandas dan NumPy untuk memuat serta mengelola data. Kemudian algoritma clustering yang kita pakai adalah K-means yang diambil dari sklearn cluster. Agar hasilnya lebih akurat, kita juga menggunakan standar scalar untuk menormalkan data. Tujuannya supaya setiap variabel punya skala yang seimbang, karena kalau tidak dinormalisasi, variabel dengan angka besar seperti GDP bisa mendominasi hasil clustering. Untuk visualisasi, kita pakai Matplotlib dan MPL Toolkit supaya hasil cluster nanti bisa divisualisasikan dalam bentuk grafik 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya, kita memuat data mentah dari file COVID-CSV. Dari sana, kita hanya ambil kolom-kolom yang relevan dengan penelitian, yaitu tingkat tes, kematian, indeks kebijakan, dan kekuatan ekonomi negara yang diwakili oleh GDP per kapita. Nah, selanjutnya setelah data siap, kita lakukan penyaringan negara. Kita ingin memastikan analisis hanya menggunakan negara dengan kualitas data yang baik, terutama dari sisi jumlah tes yang dilakukan. Jadi, kita buat batas dengan mengambil negara yang memiliki total tes per 1.000 penduduk di atas median global. Artinya, negara yang jumlah tesnya rendah otomatis tidak diikutkan karena datanya dianggap kurang representatif. Setelah difilter, kita mendapatkan sekitar 78 negara yang datanya bisa diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Langkah berikutnya adalah menentukan jumlah klaster optimal. Untuk itu, kita pakai metode elbow, yaitu menghitung nilai inersia untuk berbagai jumlah klaster dari 1 sampai 10. Dari nilai inersia ini menggambarkan seberapa rapat data dalam satu klaster. Semakin kecil, maka semakin bagus. Lalu kita lihat di grafik elbow, titik-titik di mana penurunan inersia mulai melambat, itulah titik siku atau elbow point yang menunjukkan jumlah klaster yang paling efisien. Setelah data siap, tantangan berikutnya adalah menentukan beberapa jumlah kelompok atau cluster yang ideal. Untuk ini kita menggunakan metode elbow. Konsep dasar metode elbow pada dasarnya mencari titik di mana penambahan jumlah cluster baru tidak lagi memberikan penurunan inertia atau varians dalam cluster yang disignifikan. Sederhananya, kita mencari patahan atau siku pada grafik. Logika otomatisasi di kode. Daripada menebak secara visual, kode ini menggunakan pendekatan matematis untuk menentukan siku. Pertama, kode menggambar sebuah garis lurus imajiner dari titik A sama dengan 1 ke titik A sama dengan 10 pada plot langsung. Selanjutnya, untuk setiap titik A atau plot sama dengan 2, 3, dan 4, kode menghitung jarak tegak lurus dari titik tersebut ke garis lurus tadi. Titik siku yang sebenarnya adalah titik yang memiliki jarak terlalu jauh
dari garis imajining tersebut. Setelah kita tahu jumlah klaster optimalnya adalah 4, kita jalankan Cummins dan menvisualisasikan hasilnya. Namun ada satu titik cerdas dalam kode ini untuk pewarnaan. Tantangan bagaimana jika hasil metode ELBO adalah 3, 5, atau bahkan 6 klaster. Kita tidak bisa menuliskan warnanya satu persatu secara manual atau hardcode. Solusi kode atau palet dinamis kode ini menggunakan fungsi cm.get underscore cmap atau Viridis. Viridis adalah nama palet warna yang sudah terbukti baik untuk visualisasi data. Parameter optimal K yang bernilai 4 memerintahkan Matplotlib untuk membagi palet warna tersebut menjadi 4 warna berbeda yang didistribusikan secara merata. Saat plotting dilakukan dalam ulangan solid, kode cukup memanggil colors atau I untuk setiap cluster I. Hasilnya setiap cluster secara otomatis akan mendapatkan warna uniknya sendiri. Terakhir adalah menerjemahkan hasil clustering menjadi sebuah kesimpulan yang bermakna. Ini adalah kode melakukannya. 1. Memberi label. Pertama, setiap negara dalam datasheet kita diberi label sesuai dengan clusternya atau cluster 0, 1, 2, atau 3. Menghitung profil cluster. Kode kemudian mengkelompokkan semua negara berdasarkan label clusternya dan menghitung nilai rata-rata setiap fitur. Atau stringency underscore index GDP underscore kapita total debt underscore million di dalam masing-masing cluster. Penyajian rangkuman hasil perhitungan rata-rata ini kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel rangkuman. Tabel inilah yang menjadi dasar interpretasi. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian hasil dari analisis tahap pertama. Di sini kami mencoba mengelompokkan negara-negara berdasarkan data COVID-19 yang kami miliki. Untuk menentukan jumlah kelompok atau klaster yang paling optimal, kami menggunakan metode ELBO. Grafik ini menunjukkan hubungan antara jumlah klaster di sumbu X dengan nilai inersia di sumbu Y. Singkatnya, inersia mengukur seberapa padat data dalam satu klaster. Semakin kecil nilainya, maka semakin baik. Tujuan kita adalah mencari titik di mana penurunan inersia mulai melambat secara signifikan yang membentuk sikut atau elbow. Seperti yang bisa kita lihat, sikut yang paling jelas pada grafik ini terbentuk pada angka 3. Kami menetapkan bahwa jumlah klaster optimal untuk analisis tahap pertama ini adalah K sama dengan 3. Di sini ada visualisasi 3D dari hasil pengelompokan 3 klaster tersebut. Setiap titik mewakili satu negara. Sumbu-sumbunya memiliki variabel yang kita gunakan. Tingkat tes itu sumbu X, indeks keketatan kebijakan itu sumbu Y, dan total kasus per juta itu ada di sumbu di sumbu Z. Setiap warna klaster yang berbeda mewakili setiap warna memiliki klaster yang berbeda, dan titik X merah adalah right, yaitu titik pusat atau nilai rata-rata dari masing-masing klaster. Di sini juga ada tabel yang dimana itu merangkum karakteristik rata-rata dari ketiga klaster. Dari sini kita sudah bisa melihat pola awal, misalnya klaster 2 memiliki rata-rata tes yang sangat tinggi, yaitu sekitar 2.400 per 1.000 penduduk, sementara klaster 0 klaster 0 sangat rendah, hanya 184. Untuk interpretasi lebih dalamnya akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, setelah mendapatkan 3 kelompok tadi, kami melakukan interpretasi untuk memahami karakteristik unik dari masing-masing kelompok. Di sini ada klaster 0, kami beri nama respon dan dampak rendah. Kenapa? Karena negara-negara kelompok ini memiliki rata-rata indeks keketatan, jumlah tes, dan jumlah kasus yang paling rendah di antara ketiganya. Ini tuh kelompok negara yang tampaknya tidak terlalu terdampak parah oleh pandemi, dan respon kebijakan yang mereka terapkan juga tidak terlalu agresif. Contohnya adalah Afghanistan dan Belarus. Di sini ada klaster 1. Kelompok ini cukup unik ya, karena memiliki indeks keketatan kebijakan yang paling tinggi, yaitu rata-rata 55,44. Namun, tingkat tes dan kasusnya berada di level medium. Ini bisa diartikan sebagai kelompok negara yang menerapkan pembatasan sosial sangat ketat untuk mengendalikan pandemi yang nampaknya sedang. Contohnya adalah Argentina dan Australia. Lalu di klaster 2, kelompok ini tuh memiliki tingkat tes dan jumlah kasus yang jauh paling tinggi. Rata-rata tesnya hampir 10 kali lipat dari klaster lain.
Ini mengindikasi kelompok negara maju atau kaya yang memiliki kapasitas tes masif, sehingga mereka mampu mendeteksi kasus dalam jumlah sangat besar. Kebijakan mereka juga cukup ketat, namun tidak seketat klaster 1, contohnya adalah Austria dan Bahrain. Dari analisis tahap pertama ini, kami merasa hasilnya masih terlalu umum. Oleh karena itu, kami melakukan analisis tahap kedua dengan fokus yang sedikit berbeda untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Berikut ini adalah hasil dari clustering tahap 2. Pada tahap ini, kami menyempurnakan variabel yang digunakan, yaitu dengan mengganti total kasus menjadi total kematian untuk lebih fokus pada dampak fatalitas pandemi. Pertama, setelah proses pemeriksaan dan filter data yang lebih ketat, kami mendapatkan 78 negara dengan data yang andal untuk dianalisis. Nah, di sini kami kembali menggunakan metode ELBO dengan variabel yang baru, maka hasilnya pun berubah. Seperti yang bisa dilihat, lakukan pada grafik ini sekarang lebih optimal pada angka 4. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa dengan fokus pada data kematian, data kita lebih baik jika dibagi menjadi 4 kelompok. Di sini ada tabel rangkuman. Nah, tabel ini tuh menunjukkan rangkuman karakteristik untuk klaster yang baru. Di sini kita mulai melihat pola yang jauh lebih menarik. Sebagai contoh, lihat klaster 1, meskipun indeks kelihatannya tidak paling tinggi, rata-rata total kematian per juta penduduknya sangat tinggi, yaitu di 1849, jauh melampaui klaster lainnya. Ini menunjukkan bahwa dengan 4 klaster kita berhasil mengidentifikasi sebuah kelompok negara spesifik yang memiliki masalah serius pada tingkat kematiannya. Oke, saya akan melanjutkan analisis klaster tahap 2 yang merupakan versi perbaikan dari klaster tahap 1, karena di sini kita menggunakan data negara-negara yang melakukan tes COVID-19 di atas rata-rata. Dapat dilihat untuk output clustering 3D-nya ini bisa lebih berpola dan lebih mudah dianalisis. Klaster tahap 2 ini dibagi menjadi 4 klaster. Klaster pertama ini berisi negara-negara kaya yang memiliki kebijakan longgar, namun tetap memiliki tingkat kematian yang sedang karena dukungan sistem kesehatan yang kuat. Contoh negaranya adalah Denmark. Kemudian klaster kedua ini berisi negara dengan penghasilan yang menengah yang menerapkan kebijakan cukup ketat, namun justru mengalami angka kematian yang tertinggi. Contoh negaranya adalah Argentina. Lalu ada klaster ketiga, ini negara-negara dengan ekonomi menengah yang berhasil menekan pandemi dengan kebijakan yang sangat ketat. Contoh negaranya adalah Bhutan. Klaster keempat berisi negara yang sangat kaya dengan kebijakan yang moderat, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Dan ini terbukti paling efektif menekan angka kematian. Contoh negaranya adalah Jerman dan Kanada. Nah, pada klaster tahap 2 ini, kita bisa bandingkan ya antara klaster pertama dan klaster kedua. Ini stringency indeksnya lebih tinggi klaster kedua, namun ternyata total kematiannya juga lebih tinggi klaster kedua, padahal stringency indeksnya lebih tinggi. Hal ini terjadi juga pada klaster 2 dan 3 atau 3 dan 4, klaster 3 dan 4. Stringency indeks klaster 3 lebih tinggi dibandingkan klaster 4, namun ternyata kasusnya juga lebih, maksudnya total kematiannya lebih tinggi klaster 3 dibandingkan klaster 4 yang stringency indeksnya lebih rendah. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan pertanyaan pada klaster tahap 2, mengapa negara klaster 1 menerapkan atau klaster kedua menerapkan kebijakan yang ketat jika total kematiannya itu justru yang paling tinggi. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah strategi keketatan ini tidak dipilih atau disusun sebagai strategi yang dilakukan sejak awal, melainkan merupakan tindakan respon atau reaktif yang terpaksa mereka ambil karena lonjakan kasus dan kematian yang sudah tidak terkendali. Oleh karena itu, kita lanjut ke tahap ketiga, di mana mengelompokkan negara berdasarkan negara dan bulan untuk mengidentifikasi fase-fase dinamis dalam penanganan pandemi. Dapat dilihat ini merupakan hasil output 3D clusteringnya. Dan pada klaster tahap 3 ini dibagi menjadi 3 klaster. Klaster pertama, ini tekanan kasus dari bulan sebelumnya rendah, namun pemerintah atau negara merespon dengan kebijakan yang paling ketat dan tingkat kematiannya masih terkendali. Bisa dibilang fase ini atau klaster ini adalah fase strategi proaktif atau preventif. Jadi meskipun jumlah kasus masih sedikit, negara menerapkan pembatasan yang kuat untuk mencegah eskalasi menjadi krisis. Kemudian klaster kedua ini bisa dikategorikan dalam fase pelonggaran.
di mana tekanan kasus dari bulan sebelumnya berada di tingkat menengah, namun kebijakan justru berada di level paling tinggi, paling longgar, dan tingkat kematiannya sangat rendah. Fase atau klaster ini menggambarkan periode pelonggaran kebijakan, yang di mana negara mungkin merasa sudah keluar dari gelombang sebelumnya. Namun karena tekanan kasus sebenarnya tidak di level 0, pelonggaran ini menjadi fase pra gelombang berikutnya. Kemudian klaster ketiga, ini tekanan kasus dari bulan sebelumnya sangat tinggi, yang direspon dengan kebijakan yang diperketat kembali, kemudian diikuti oleh tingkat kematian yang tertinggi pula. Nah, fase ini merupakan fase krisis reaktif, di mana kebijakan ketat diterapkan sebagai respon terhadap lonjakan kasus dan kematian yang sudah tidak terkendali, bukan sebagai tindakan pencegahan seperti pada klaster pertama dan klaster kedua. Ini merupakan skenario rem darurat di mana pemerintah terpaksa bertindak karena sistem kesehatan yang sudah berada di ambang kolaps. Nah, kesimpulan pada klaster 3 ini sebetulnya adalah tidak ada strategi tunggal yang sempurna, dan tentu kapasitas dan kekayaan negara sangat signifikan perannya. Dan analisis fase ini menunjukkan dua jalur utama dalam penanganan pandemi. Sebagian negara masuk dalam fase proaktif, kemudian bagian negara berada di fase reaktif. Fase proaktif ini terjadi di mana negara menerapkan kebijakan ketat saat kasus masih rendah untuk mencegah krisis. Nah, sedangkan fase reaktif ini kebijakan ketat baru diterapkan setelah pandemi mencapai puncaknya. Ini berarti bahwa strategi rem darurat atau strategi reaktif lebih umum terjadi dibandingkan strategi preventif. Di sini ada data pendukung yang relevan buat nguatin hasil analisis kita dari berita BBC Indonesia. Waktu kasus COVID-19 di Indonesia ini naik tajam pada bulan Juni tahun 2021. Desakan lockdown ini langsung muncul. Hal ini nunjukin kalau kebijakan ketat biasanya baru dilakukan setelah kasus meningkat, bukan dari awal. Lalu dari CNBC Indonesia dijelasin kalau WHO juga sempat ngingetin soal dampak ekonomi dari lockdown di Jakarta. Dan waktu itu tercatat 48 kematian baru. Dua sumber ini sama-sama nunjukin kalau kebijakan ketat biasanya lebih bersifat reaktif, muncul setelah tekanan kasusnya makin tinggi. Nah, selanjutnya ada juga contoh dari beberapa negara lain. Di Denmark, pemerintah melonggarkan semua pembatasan karena vaksinasinya udah tinggi dan juga kasusnya terkendali. Kebijakan ini bisa dibilang reaksi positif karena dibuat setelah situasi membaik. Sementara di Austria, kebijakannya kebalikannya. Mereka justru melakukan lockdown penuh setelah kasus harian melonjak tajam, padahal sebelumnya udah ada pembatasan untuk yang belum divaksin. Nah, dua contoh ini nunjukin pola yang sama. Jadi sebagian besar negara baru itu memperketat aturannya setelah tekanan kasus meningkat, bukan sebagai langkah pencegahan dari awal. Metode K-means clustering ini terbukti efektif untuk menemukan pola tersembunyi dari data COVID-19 di berbagai negara dengan menyaring negara yang memiliki jumlah tes di atas median. Hasilnya jadi lebih akurat dan seimbang. Dari analisis, terlihat bahwa negara dengan ekonomi yang kuat cenderung memiliki angka kematian yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi membantu memperkuat sistem kesehatan dan ketahanan menghadapi pandemi. Selain itu, kebijakan ketat juga seperti lockdown umumnya bersifat reaktif, baru diterapkan setelah terjadi lonjakan kasus besar. Jadi, strategi terbaiknya bukan seberapa ketat aturan yang dibuat, tapi pada kemampuan negara mencegah lonjakan kasus sejak awal. Dan untuk negara kaya, kebijakan moderat justru terbukti paling efektif menekan angka kematian karena mampu menjaga stabilitas tanpa harus menerapkan pembatasan ekstrim. Sebagai penutup, kami dari kelompok 1 TIKK mengucapkan terima kasih dan semoga hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pola strategi negara dalam menghadapi pandemi COVID-19